Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengundang kami datang dalam rumah-Mu pada hari Tuhan. Sebuah anugerah Engkau melayakkan kami orang yang tidak sepatutnya berada dalam ruangan ini. Kami lebih suka menyukai hal-hal yang gelap. Tapi entah kenapa Tuhan bisa memberikan dorongan dan sebuah desire kepada kami. Mau pagi-pagi hari mencari wajah-Mu, menikmati firman ketika diberitakan. Itu sebabnya kami berdoa dengan hati yang tulus. Biarlah hari ini Injil-Mu sekali lagi diberitakan, dan kami dimampukan untuk boleh menghidupkan akan Injil itu. Dengan demikian kami boleh memancarkan terang Tuhan. Diri kami adalah sebuah persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Berbicaralah, karena kami siap menyambut firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya. Mampukan dia untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan, suara-Mu. Ini doa kami. Dengan hati yang tulus, kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini adalah menjalani hidup yang tak tergoyahkan. Ketika saya membaca tema ini, maka pikiran saya pertama langsung berpikir, waduh, hidup orang Kristen enak sekali loh. Enak loh. Menjalani hidup yang tidak tergoyahkan. Waduh, ini luar biasa ya. Saya langsung ingat itu merek jamu. Nggak boleh sebut merek ya, nggak boleh saudara ya. Mohon maaf yang masih usia masih muda, Anda nggak kenal jamu ya. Yang tua-tua ngaku ya, tahu jamu ya. Ada satu jamu mereknya, itu bungkusnya itu depannya itu ada gambar nyonya. Nggak boleh sebut ya. Ibu-ibu, betul ya? Tahu ya? Ayo ngaku yang suka minum jamu, saudara. Masih ada nggak jamu hari ini? Ada ya? Oh, ada ya. Ada. Nah, kemudian di sana ada tulisan berdiri sejak 1919. Waduh, ini orang paling hebat seluruh dunia, saudara. Dia berdiri, tidak pernah duduk, saudara. Ratusan tahun, saudara. Hidup yang tidak tergoyahkan. Nah, saudara, hari ini ternyata saya tidak bicara soal jamu. Saya mau bicara ternyata tema ini terambil dari Mazmur 15. Mazmur 15. Mari sama-sama, silakan Anda boleh membuka kitab sucinya dari Mazmur 15. Saya senang sekali kita boleh berkhotbah dari kitab yang indah sekali. Walaupun hari ini khotbahnya ataupun perikopnya pendek sekali. Pendek sekali. Tetapi kita boleh menemukan sebuah kekayaan yang ajaib, yang luar biasa. Daripada Mazmur 15. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat kelima, pendek saja. Maka barangkali khotbah saya juga tidak panjang. Karena cuma 5 ayat, saudaraku. 5 ayat. Saya akan membacakan demikian Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Dan siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Saya lebih perjelas, yang memandang hina orang yang ditolak oleh Allah, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Semua membaca, ini adalah tema kita, 1, 2, dan 3. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ternyata tema ini berasal dari Mazmur 15. Yang berlaku demikian tidak akan goyah. Menjalani hidup yang tidak tergoyahkan. Saudara sekalian, hari ini saya akan berkhotbah dari Mazmur 15. Saya akan bagi menjadi 3 bagian, 3 poin. Ini adalah poin yang saya bahas. Pertama, kita bicara soal profile. It is a profile. Profile bicara apa? Bicara tentang orang. Siapa sih orang yang dimaksudkan yang hidupnya tidak tergoyahkan itu? Bicara soal manusianya. Dan kedua adalah picture. It is a picture. Gambaran dari orang yang hidupnya tidak tergoyahkan. Sederhananya, seperti apa sih hidup yang tidak tergoncangan itu? Dan yang terakhir, ketiga adalah bicara soal impact. Bagaimana pengaruh, bagaimana dampak dari orang yang hidupnya tidak tergoyahkan.
Sebenarnya poin ketiga saya ingin mencari huruf P depannya, tapi tidak ketemu saudaraku. Jadi kalau ada beri usulan yang kira-kira bisa memberikan paralel dari kata impact, tapi akronim ini depannya P ya, kasih tahu saya. Ntar saya ganti, saya kasih Anda jamu. Oke, kita mulai yang pertama. Seperti apa? Profile lebih dahulu. Saudaraku, Mazmur ini dimulai dengan sebuah kalimat, sebuah pertanyaan oleh Daud. Dia berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang? Siapa yang boleh diam? Perhatikan kata menumpang, kata diam. Saudara, kata ini bukan berbicara orang yang sedang transit. Bukan. Kalau Anda ke sebuah negara cuman mampir sejenak. Oh bukan itu saudara. Ini berbicara apa? Yaitu saudara benar-benar tinggal. Saudara masuk dan tinggal di dalam tempat itu. Jadi berbicara apa? Saudara sebagai seorang penghuni, resident. Sekalipun kita tahu, kita bukan residen dari gunung yang kudus. Kita berasal, kita residen dari kota, wilayah yang berbeda. Tapi hari itu, detik itu, kita boleh diizinkan tinggal dalam tempo yang panjang di dalam kota itu. Saudara-saudara sekalian, kita tahu semua bahwa saudara dan saya sebagai warga negara Indonesia, Anda pemegang paspor warna hijau. Betul ya? Kalau di airport ada keluarin orang bawa paspor warna abu-abu, itu bangga saudara. Betul ya? Dia tidak ngerti, terima aja dengan iman saudara. Kalau warna hijau diumpetin saudara. Oh ya, jangan dibahas saudara. Saudara, paspor hijau itu nggak bisa masuk ke dalam negara-negara, katakanlah Anda ingin tinggal di negara Swiss, negara yang nyaman, yang begitu tenang sekali, tingkat kenyamanan hidup tinggi sekali. Saudara, Anda nggak bisa masuk ke sana, betul nggak? Tak bisa, saudara. Jelas, maka kita perlu yang namanya proses apply. Saya ngelamar. Saya mengajukan diri, saya mau masuk, saya mau tinggal sekian lama mungkin, bahkan menjadi resident. Wah, saudara harus apply. Tentu di dalamnya kemudian perlu ada yang namanya kualifikasi. Ada namanya syarat-syaratnya, ada prasyaratnya. Betul ya saudara ya? Minimal contohnya, berapa saudara punya rekening, betul nggak ya? Bukan cuma rekening, berapa digit itu. Nah itu diperhitungkan saudara. Kemudian apakah saudara adalah seorang pekerjaan, mempunyai pekerjaan yang mapan, faktor usia, faktor kesehatan. Andai kata semua kualifikasi terpenuhi, tidak dijamin bahwa saudara pasti di-approve untuk masuk bahkan mendapatkan yang namanya PR. Betul ya? Maka Daud mengatakan, Tuhan, siapa yang boleh masuk? Siapa yang boleh tinggal? Siapa yang boleh mendapatkan green card? Siapa yang boleh mendapatkan status PR, permanent resident di gunung yang kudus? Saudara-saudara sekalian, mari kita menengok sejenak Mazmur 14. Satu nomor sebelum pasal 15. Saudaraku, di sana Daud kembali memperlihatkan ini loh, gambaran manusia yang ada di seluruh dunia. Seperti apa sih manusia itu? Perhatikan, saya akan menampilkan di sini Mazmur 14. Cuplikan yang saya berikan pada saudara cukup menggambarkan. Inilah profil, inilah gambaran manusia. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat, memeriksa apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Wow. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran manusia, termasuk Anda dan saya yang berada di tengah-tengah dunia, bukan? Saya simpulkan dengan sebuah kata. Itulah manusia yang hopeless. Tidak ada harapan. Tidak bisa diharapkan apapun dari manusia itu. Terlalu parah kondisinya. Tidak ketolong lagi. Dia adalah seorang yang useless. Tidak ada guna. Kecuali satu.
dibuang, dicampakkan oleh Tuhan. Inilah manusia, seluruh manusia. Allah periksa dari surga, dia lihat sepanjang zaman, tidak ada satupun manusia yang layak mendapatkan status PR di gunung yang kudus tadi. Itu sebabnya kemudian setelah dipaparkan pasal 14, 15 dibuat dengan sebuah kalimat. Tuhan, kalau gitu siapa yang boleh numpang, yang boleh masuk, yang boleh tinggal bahkan? Jelas sekali jawabannya, tidak ada yang bisa, saudaraku. Yang berdosa tidak mungkin berada di wilayah yang tidak berdosa. Yang najis tidak pernah bersenyawa dengan yang kudus. Ini dua wilayah berbeda. Ini dunia yang sangat berlainan. Tidak mungkin digabungkan. Tidak bisa, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya bagaimana kita mengatasi masalah yang demikian. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata ada solusi yang Tuhan berikan kepada manusia. Sebelum saya bicara pada solusi, mungkin sebagian di antara saudara mungkin mengatakan begini, atau barangkali ada yang di YouTube mendengar khotbah ini dan mengatakan, aduh, saya sih manusia berdosa, saya sih manusia nggak bagus, nggak baik-baik banget, tapi saya ini nggak jahat sekali, betul? Ada yang mengatakan seperti itu? Saya nggak seperti Mazmur 14 tadi, enggak lah, itu parah banget itu. Saya masih ya oke lah, masih baik. Kalau ditimbang antara jahat dan baiknya, masih banyak baiknya kok, masih. Buktinya, saya banyak menolong orang miskin. Saya rutin ke panti asuhan. Seluruh panti asuhan saya kelilingi, saya santuni, saya bantu. Kurang apa? Aktif dalam kegiatan sosial. Di masyarakat, saya hadir. Apapun saya lakukan. Perusahaan saya potong untuk biaya. Untuk apa kebutuhan? Namanya apa tuh? CSR. Kurang apa? Bagus dong. Tuh lihat nama saya nempel di gedung-gedung yang besar. Itu siapa yang memberikan persembahan, sumbangan? Saya memberikan. Kurang apa? Belum lagi, kan saya orang Kristen. Tiap minggu ke gereja. Gak pernah bolos lagi. Bayangin jam 7 minggu. Itu jamnya orang tidur bukan? Datang gereja, saudara. Hebat gak? Kalau yang jam 9, jam 11 itu kita tahu siapa orang itu. Kurang sungguh-sungguh bukan? Kalau pagi-pagi buta udah bangun ke gereja. Luar biasa dong. Masa hati Tuhan tidak tergetar dengan perbuatan saya seperti ini? Bicara persembahan, semua persembahan saya berikan. Kolektor, perpuluhan, pembangunan, diakonia, apalagi misi, semua saya berikan. Kurang apa? Pelayanan, semua saya ambil pelayanan. Saudara-saudara sekalian dengar kalimat ini. Belum saya sempat ketikkan. Semua kebaikan kita, semua kehebatan kita, semua jasa yang kita miliki, bahkan kesalehan yang kita punya, tidak pernah mencukupi di hadapan Allah yang suci. Semuanya itu tidak pernah memadai bagi dirimu dan diriku untuk mendapatkan PR dari gunung yang kudus itu. Tidak pernah, saudara. Satu jawaban, kecuali pihak kedutaan, tanda petik, dari gunung yang kudus itu, dia menerbitkan izin masuk dan izin tinggal. Di sanalah kita baru bisa menumpang diam di dalam kemah Tuhan. Itu sebabnya sebuah kalimat yang saya kira layak kita ingat bersama-sama. Saudara, Allah itu mengkualifikasi, dia memenuhi syarat kepada kita orang yang tidak masuk hitungan. Hanya Allah yang melakukan, saudara. Allah melayakkan kita orang yang tidak layak. Dan sekali lagi kita tahu jawabannya. Di depan kita ada perjamuan kudus. Itulah yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Wow. Saudaraku, Kristus, dia menjalani kehidupan yang berdosa. Supaya apa?
supaya kita yang berdosa, yang tadinya berdosa, kita bisa menjalani kehidupan yang tidak berdosa. Wow, saudara-saudara sekalian, ini sebuah berita yang penting sekali, sebuah kabar yang layak diperdengarkan pada seluruh dunia. Saudara sekalian, Kristus, dia menjalani kehidupan Mazmur 14 tadi. Mazmur yang kelam, manusia yang begitu bobrok, yang mengerikan. Kristus dia mau ambil alih, dia jalanin, tanda petik, dia makan, dia telan semuanya itu. Demi supaya engkau dan aku mampu menjalani kehidupan di dalam Mazmur 15. Sederhananya, Kristus menggantikan engkau dan aku. Maka dengan jelas di sini kita menemukan perkataan Rasul Paulus yang berkata, siapa dia itu? Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa. Jangankan berbuat dosa, kenal dosa pun tidak, saudara. Dia terlalu suci. Tetapi orang pribadi yang tidak mengenal dosa itu telah dibuatnya menjadi dosa. Yang tidak berdosa, yang tidak kenal dosa, menjadi orang yang paling berdosa. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Apa tujuannya? Mari bersama dengan saya membaca yang berwarna mulai kata-kata supaya. 1, 2, 3. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Kristus mengambil alih. Dia take over semua kegelapan masa lalu kita dalam kekelaman itu. Itulah alasan hari ini kenapa Anda dan saya, kita bisa datang ke dalam rumah Tuhan. Kita bisa beribadah pada Dia. Kita bisa dwell with God. Saudara, kata menumpang, kata diam, ini bukan bicara nanti di sorga. Bukan, saudara. Dimulai dari kapan? Sekarang. Hari ini. Engkau bisa tinggal dengan Tuhan. Waduh, bagaimana mungkin itu? Semua dimulai karena Kristus yang menggantikan posisi kita. Jerry Bridges di dalam bukunya, dia pernah mengatakan kalimat orang Kristen yang terbaik saudara, yang paling baik pokoknya seluruh dunia, tidak akan pernah bisa memperoleh keselamatan melalui kekudusan pribadi mereka. Tidak pernah bisa. Saudara jangan pikir ya, wah kita adalah orang yang baik, setia ke gereja, melakukan semua kegiatan rohani. Tidak pernah menjamin Anda dan saya untuk boleh bisa mendapatkan keselamatan. Tidak pernah bisa. Our holiness, kekudusan kita di hadapan Tuhan, bergantung penuh pada karya Kristus bagi kita melalui kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita patut bersyukur hari ini kita merayakan akan korban Kristus Yesus. Inilah kenapa tiap bulan kita merayakannya, kita disadarkan terus. Sebuah kabar yang luar biasa. Hari ini, jika ada di antara saudara yang merasa, aduh, saya adalah orang yang banyak kelemahan. Mungkin Anda berkata, saya adalah orang yang masih seringkali jatuh bangun dalam dosa. Saya masih bergumul dengan sisi-sisi gelap dalam hidupku. Aku belum bisa melepaskan, berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Belum bisa. Hidupku aku sembunyikan rapat-rapat. Tidak ada orang boleh tahu. Tidak ada orang boleh pegang handphone saya. Simpen baik-baik. Pasangan pun gak boleh di-passwordin. Kenapa? Saya takut. Saya malu. Aku banyak kegagalan. Aku gagal dalam pernikahan. Aku gagal dalam berumah tangga. Aku gagal dalam membesarkan anak-anak. Ada banyak kegagalan yang ku alami dalam hidup ini. Pagi hari ini, saudara sekalian, ada kabar baik. Kabar baik yang turun dari gunung yang kudus itu. Kabar yang mengatakan bahwa semua kegagalan kita, semua kelemahan kita, semua kekalahan kita, semua keberdosaan kita, semua ketidaklayakan kita sudah dijalanin oleh Kristus di atas kayu salib.
Maka hari ini, saat ini, Dia memberikan Anda dan saya kehidupan yang tak tergoncangkan itu. Wah, sebuah kabar baik yang kita dengar hari ini. Inilah karya besar, yang terbesar yang kita terima, melebihi apapun dalam dunia ini. Tak terbeli dengan uang, dengan emas, dengan perak, dengan apapun gak bisa. Puji Tuhan untuk karya yang luar biasa. Yang kedua, pertama adalah profile. Sekarang kedua adalah picture. Saya sudah melewatkan waktu beberapa menit ini. Masih ada 2 poin ini. Keburu gak saudaraku ya? Ya mudah-mudahan keburu ya. Jangan takut. Poin 2 saya akan bicara lebih simpel. Karena ini poin-poin yang sederhana sekali. Sederhana sekali. Saudara sekalian, bagian kedua berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang penghuni daripada gunung yang kudus. Penghuni daripada tabernakel Tuhan itu loh. Kira-kira Daud mengatakan ini loh, gaya hidup. Inilah ciri-ciri daripada orang yang punya status dari tempat yang kudus itu. Seperti apa ciri-cirinya, saudara? Dengan cepat saya akan menampilkan bahwa ada beberapa ciri atau gaya hidup. Yang pertama, Daud mengatakan dia adalah orang yang hidupnya lurus. Kita teruskan ayat yang kedua. Di sana kemudian Daud berkata, dia menjelaskan yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Tidak bercela. Blameless. Itu bahasa kerennya. Saya pilih kata ini sengaja saya kontraskan dengan kata apa? Sinless. Ini 2 berbeda. Anda jangan pikir, waduh penghuni kudus itu artinya orangnya kudus. Tidak bisa buat dosa, suci terus. Oh tidak. Kita bukan orang yang sinless, tidak ada dosa. Oh no. Tiap minggu ngaku dosa. Bahkan tiap hari pun sebelum tidur saya pribadi saya berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Hari ini entah saya sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja. Tiap malam saya ngaku dosa. Saya takut Tuhan marah, Tuhan tidak berkenan. Maka kita perlu mengaku dosa di depan Tuhan. Kita adalah orang yang tidak pernah kebal kepada dosa. Tidak pernah. Tetapi penghuni gunung yang kudus adalah orang yang hidupnya blameless. Apa tuh blameless tuh? Ini bicara soal apa? Reputasi. Reputasinya baik. Orang yang hidupnya lurus. Tidak neko-neko. Tidak belok kiri belok kanan. Lurus dia hidupnya. Setelah ingat Ayub. Apa yang Anda ingat soal Ayub? Halo? Apa yang ingat soal Ayub? Dalam perjanjian lama, seorang yang saya mendengar seorang yang punya pergumulan, ya hidupnya waduh luar biasa. Itu jawaban ciri orang yang sedang bergumul. Ada yang mengatakan, oh orangnya kaya raya. Itu adalah mimpi orang-orang yang tak tergapai mimpinya. Saudara sekalian, Ayub pasal pertama ayat 1 mengatakan orang yang saleh. Apa tuh saleh? Ini blameless. Orang yang hidupnya lurus. Reputasi dia dikenal luar biasa. Saudaraku, Tuhan merindukan inilah gaya hidup penghuni kemah tabernakel itu. Hidupnya lurus. Mari kita periksa hidup kita. Harusnya hidup saya lurus. Yang kedua, yaitu apa? Perkataan yang jujur. Perkataannya jujur. Kita teruskan pembacaannya yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tell the truth. Ngomongnya benar, saudara. Jangan ngomong yang, aduh. Saudara-saudara sekalian, satu kali ada 2 orang ibu, 2 orang wanita naik bus. Satu ibu baru sadar, saya belum bayar ternyata. Temannya mengatakan, papalah beokin lah. Supir juga gak tahu, lupa biar aja gak usah. Gak bisa. Kita orang Kristen harus jujur. Setuju? Siapa yang mengatakan, puji Tuhan dapat berkat saya. Enggak dong, jujur ya, harus
bayar. Maka wanita mengatakan, tidak bisa, kita harus bayar. Kamu dengar ya, kejujuran membawa keberuntungan. Wah, dibayar semua. Harga tiket 8.000. Dikasih uang 10.000. Supir keluarkan kembalian. Dikasih kembali 20.000. Dia balik sama temannya. Tuh lihat, kejujuran membawa keberuntungan. Gue bayar cepat, dapat noban. Kan duit harusnya balik noceng bukan? Noceng dan noban kan warnanya sama-sama hijau, betul nggak? Supir salah. Jujur nggak saudara? Bukan, nggak jujur itu. Saudara-saudara sekalian, bukan cuma kejujuran, perkataan yang jujur. Ketiga mengatakan apa? Tidak menyebarkan fitnah. Wah, ini kata-kata luar biasa, saudara. Saya belajar pada poin ketiga, saudara. Ayat ketiga. Saya sedih banget, saudara, kalau dalam gereja bisa muncul namanya fitnah. Waduh. Ya, mohon maaf, bukan berarti Anda di luar gereja boleh fitnah, bukan, saudara ya. Jangan salah tafsir, saudara. Tapi saya bingung kalau dalam gereja, rumah Tuhan, rumah terang loh nih, bisa muncul fitnah. Bisa, saudara. Saya jadi bingung, bagaimana mungkin, saudara? Saya khawatir dia jangan-jangan bukan penghuni kerajaan surga. Bukan, saudara. Orang yang telah mengalami anugerah besar. Tidak mungkin, saudara. Nah, ada sebuah kalimat, ini pepatah kuno yang saya kira baik untuk kita pelajari, kita boleh apply bersama-sama. Ini pepatah nggak mungkin, saudara. Jika kita tidak dapat mengatakan sesuatu yang nice and good tentang someone. Oke, jadi Anda ketemu seseorang ya, lihat orang dia, kayaknya gue nggak tahu apa kebaikan dia. Saya nggak tahu orang ini bagaimana. Oh, pokoknya positifnya gue nggak menemukan ya, tidak menemukan sama sekali. Dahsyat mengatakan, jangan katakan apapun sama sekali. Bagus ya? Luar biasa, saudara. Ketika Anda bertemu dengan, Anda mempercakapkan seseorang ya, berbicara tentang seseorang. Tapi seseorang ini kita tidak tahu kelebihan keunggulannya. Tapi Anda berbicara tentang orang itu, percayalah. Yang keluar pasti negatif. Percaya, saudara. Itu sebabnya pepatah mengatakan apa? Kalau Anda bertemu dengan orang yang Anda tidak tahu kelebihan keunggulannya, don't say anything at all. Wah. Ayo belajar mulai hari ini, saudara. Belajar mulai hari ini. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari gereja kita. Kita mulai. Kalau Anda bertemu dengan seseorang, kemudian ada orang mengatakan, lu tahu situ. Kalau Anda tidak kenal dia, berhenti, diam. Jangan respon orang, tinggalkan saja. Saudara sekalian, Anda mungkin mengatakan, tapi bagaimana? Bagaimana kalau Anda memang salah? Kan dia punya salah, dia punya kelemahan. Kalau Anda tahu dia orang itu punya kesalahan, punya kelemahan, sebagai seorang Kristen sejati, datang, hampiri orang tersebut dengan hati yang penuh dengan cinta, dengan hati yang penuh dengan ketulusan, beritahu kesalahan orang itu. Betul? Saudara-saudara sekalian, jangan menjadikan kesalahan orang sebagai bahan pembicaraan di mana-mana. Ulang kalimat sama-sama. Bisa? Jangan menjadikan kesalahan orang sebagai bahan perbincangan di mana-mana. 1, 2, 3. Jangan jadikan kesalahan orang sebagai bahan perbincangan di mana-mana. Percayalah, Anda terbebas daripada fitnah dan kata-kata yang tidak benar. Yang ketiga, hidup yang dipenuhi dengan kebaikan. Kita baca ayatnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Perhatikan ya, ada tetangga, ada teman, sudah ingat kata-kata itu sih. Yang memandang hina orang tersingkir. Saya sudah jelaskan dari pembacaan awal. Ini memandang hina itu despise, merendahkan orang yang ditolak oleh Allah. Ini bukan orang tersingkir, orang yang marginal, bukan saudaraku. Orang yang memang ditolak oleh Tuhan.
tetapi memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Karena waktu saya tidak akan kupas terlalu dalam, saya ringkaskan. Hidupnya penuh dengan kebaikan. Yang dia pikirkan, yang dia rencanakan, yang dia lakukan pasti baik. Yang terakhir, yang keempat adalah hidup yang dipenuhi dengan kemurahan. Hidupnya generous. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Dia datang di tengah-tengah masyarakat dan kemudian hidupnya mengalirkan kemurahan yang luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira gambaran kehidupan warga gunung yang kudus itu. Inilah orang yang telah diberikan PR oleh Tuhan. Ingat baik-baik poin ini. 4 hal ini bukan syarat untuk masuk ke gunung yang kudus. Saya ulang kalimat ini. 4 hal ini bukan syarat, bukan kualifikasi. Kalau kamu jujur, kalau kamu lurus, kalau kamu penuh dengan kebajikan, kemurahan, baru boleh menghampiri Tuhan. Bukan itu. Tetapi keempat hal ini adalah ciri-ciri, adalah gaya hidup dari orang yang telah mendapatkan PR yang Tuhan terbitkan dari gunung yang kudus. Yang terakhir, kita telah menyelesaikan tentang profile. Kedua, picture. Ketiga, udah ketemu? P apa lagi? Belum ketemu ya? Nggak apa-apa lah. Jambunya utuh, saudaraku. Oke, yang terakhir yaitu impact. Kita tiba dalam kalimat terakhir dari ayat kelima. Daud mengatakan, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, tidak akan goyah. Ini sebuah frase yang tidak mudah kita jelaskan. Saya ulang, ini frase yang tidak mudah kita jelasin. Tidak mudah. Ada seorang penafsir kemudian yang berkata seperti ini. Pengertian atau frase ini tuh mengacu kepada kondisi yang kacau. Kondisi yang messy, yang berantakan itu ya. Jadi kondisi yang berantakan, kacau balau. Jadi artinya, jadi kira-kira gini ya, orang yang berada di tengah-tengah, khususnya orang yang penghuni gunung kudus tadi ya, ketika dia berada di tengah-tengah situasi yang kacau, di tengah-tengah situasi yang berantakan, dia tetap mampu tidak akan goyah. Seperti gunung Sion yang kokoh, yang berdiri, diterpa oleh apapun kekacauan dunia, dia tetap berdiri. Karena apa? Karena dia aman di dalam Tuhan. Saya artikan di sini kalimatnya adalah hidup yang aman, yang secure di dalam Tuhan. Bukan hanya secure, tetapi berikutnya adalah apa? Ternyata orang itu bukan hanya dia aman, berdiri, tidak akan goyah di tengah-tengah situasi yang chaos, yang kacau. Tetapi yang kedua yaitu apa? Orang ini adalah orang yang kemudian bisa menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang berantakan itu. Sederhananya, dia mampu menjadi berkat. Hidupnya menghadirkan misi Tuhan, kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Yang tadi loh. Saya coba ringkaskan supaya saudara mempunyai sebuah gambaran yang lebih konkret. Saudara lihat gambar ini. Dimulai pertama dari lingkar yang paling bawah. Itu siapa? Itulah saudara dan saya. Inilah orang yang tadinya tidak layak masuk ke gunung yang kudus. Tapi kemudian Tuhan melayakkan. Tuhan mengkualifikasi. Dan kemudian kita adalah orang yang hidupnya lurus. Anda lihat, dari sana kemudian mulai melebar. Lingkaran mulai besar. Ayat 3 mengatakan apa? Yang kita baca. Ingat kata tetangga, teman, tidak pernah memikirkan, tidak pernah melakukan, tidak pernah merencanakan yang buruk kepada siapa? Kepada orang sekitar. Anda lihat, hidupnya mulai meradiasikan, mulai keluar dari diri, kemudian dia mulai menjadi berkat kepada orang sekitarnya, kepada tetangganya. Gak berhenti di sana. Ayat yang keempat mengatakan apa? Dia berada di dalam komunitas orang-orang percaya. Dia menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Bicara apa?
gereja. Selalu lihat radiasinya mulai melebar, lingkaran makin besar, dan ujungnya pada akhirnya dia menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat luas. Hidupnya menjalankan kebenaran dan keadilan daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sederhananya saya mau katakan, inilah orang yang sedang menjalankan misi Tuhan. Inilah arti tema kita. Kita menjalani hidup yang tidak tergoyahkan. Jadi jangan pikir hidup tak tergoyahkan hanya sekedar saya kuat, saya strong, dunia kacau saya tetap berdiri. Itu betul, karena kamu aman di dalam Tuhan. Tapi yang kedua, orang yang tidak tergoyahkan hidupnya adalah orang hidupnya dia hadir dimanapun, dan engkau membawa shalom daripada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga besar yang mengalami keretakan, keributan, ketegangan, engkau hadir membawa kedamaian. Di tengah-tengah masyarakat, di dalam gereja, dimanapun, penghuni gunung yang agung, gunung yang kudus itu hadir. Situasi yang chaos, yang messy, kita hadir. Harusnya bukan makin kacau, tapi membawa sebuah keteraturan, membuat sebuah keharmonisan, membuat sebuah kedamaian. Saudara, itulah arti hidup, menjalani hidup yang tidak tergoyahkan. Kita mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kita untuk boleh menjalani, memampukan kita untuk boleh sungguh-sungguh mempunyai kehidupan 4 hal tadi. Hidup yang lurus, sama-sama katakan hidup yang lurus. Kedua, perkataan yang jujur. Ketiga, hidup yang dipenuhi kebajikan dan kemurahan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sekarang kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Kami mau sungguh-sungguh dikenali, dilihat sebagai orang-orang yang hidupnya mencerminkan Kristus. Kami masih jauh dari standar-Mu, tapi kami tahu ada Tuhan yang memampukan kami. Ingatkan kami terus akan Kristus yang telah mengerjakan karya besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang memindahkan kami dari kegelapan kepada terang. Itu sebabnya kami mau dengan menghormati akan karya Kristus itu, mendorong memampukan kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Khususnya kami akan masuk dalam perjamuan suci. Layakkan kami, kuduskan kami untuk boleh menikmati, untuk bersekutu satu relasi yang mistis antara Tuhan dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan suci. Kita akan naikkan lagu Kita Pecahkan Roti. Saya mengundang rekan-rekan hamba Tuhan boleh membantu mempersiapkan meja perjamuan Tuhan.